Yang pertama, menulis Al-Quran dengan sesuatu yang najis atau pada sesuatu yang najis. Ini jelas la tajuzu kitabatul Quran bi syai'in najisin. Tidak boleh kita mencatat, menulis Al-Quran dengan sesuatu yang najis atau pada sesuatu yang najis. Kalau dengan sesuatu berarti sesuatu yang kita gunakan untuk menulisnya itu adalah najis. Pada sesuatu yang najis kita menulis Al-Quran kepada sesuatu yang najis. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah. Dan kalamnya Allah itu harus dihormati, harus dimuliakan. Jangankan tulisannya, dalam melafadzkan, dalam mengucapkan kita harus memuliakan. Tidak boleh kita gunakan ayat Al-Quran sebagai guyonan atau gurauan. Karena apa? Itu kurang ta'zim, kurang menghormati. Semisal ada seorang ulama, kita manggilnya dengan guyoni, kiai misalnya ini. Kita itu kurang menghormati. Berarti orangnya itu kita remehkan secara tidak langsung. Nggak pantas panggil kiai, bukan kiai. Ini kan guyoni berarti. Sama dengan Al-Quran, melafadzkan dengan guyonan itu nggak pantas, karena kurang memuliakan. Apalagi kita menulisnya dengan sesuatu yang najis. Dan itu kotoran. Najis itu kan berarti kotor, nggak pantas, nggak layak. Karena itu tidak diperbolehkan, alias haram, tidak boleh. Lah kalau menulisnya di dinding ditulis Al-Quran seperti pada masjid-masjid, di masjid-masjid itu, dindingnya di mihrabnya, atau di tempat-tempat yang lain, di dinding. Itu makruh. Makruh ini menurut pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, makruh menulis Al-Quran pada dinding, di dinding. Dan itu mazhab atau yang sudah dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Di beberapa pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa menulis di dinding itu makruh dan itu dipegang oleh Al-Imam Al-Atha. Sehingga beliau mengatakan apa? La ba'sa bikatbil Quran fi qiblatil masjid. Tidak apa-apa menulis Al-Quran di kiblatnya masjid. Artinya dinding pada kiblatnya masjid, seperti yang mihrabnya, mihrabnya. Itu kalau di dinding. Kalau di makanan gimana? Kalau ditulis pada makanan, kemudian makanan itu dimakan, nggak apa-apa. Ada yang milad, roti atau kue tarnya ditulisi. Ada misalnya angka usianya, kemudian ditulisi, bukan Id Milad Said, bukan.
tapi udhkuril mauta. Fa inna ajalaka qarib. Atau dengan ayat Al-Qur'an misalnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kuetar dikasih angka usianya, kemudian tulisi kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat Al-Qur'an. Pada makanan, kan makanan itu. Gimana, boleh enggak dimakan? Boleh. Boleh dimakan seperti yang dikatakan oleh Imam Qadhi Husain dan Imam Al-Baghawi. Dan selain keduanya daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, yang mana mereka mengatakan walau kutibal Qur'anu alal halwa wa ghairiha minal at'imati fala ba'sa bi akliha. Kalau ditulis ayat Al-Qur'an pada manisan atau permen dan semisalnya daripada makanan, maka enggak apa-apa dimakannya, enggak apa-apa dimakan. Wa annahu idza kutiba ala khasyabatin, kalau ditulis pada kayu. Kayu itu kan bisa dibuat lemari, bisa dibuat meja, dan semisalnya. Kayu masih utuh atau kayu yang sudah menjadi meja dan sebagainya. Ditulis di situ ayat Al-Qur'an, gimana? Kuriha ihraquha, makruh dibakar. Boleh ya, boleh, tapi makruh dibakar. Kecuali kalau tujuannya itu menjaga. Tujuannya menjaga. Ini kalau enggak saya bakar nanti terbuang atau jatuh di bawah dikira kayu, dibiarkan. Padahal ada ayat-ayat Al-Qur'an. Dibakar enggak apa-apa, enggak makruh. Hilang, hukum kemakruhannya hilang kalau memang itu tujuannya untuk apa? Menjaga, menghormati, memuliakan. Bahkan bisa menjadi wajib kalau memang tidak ada cara lain untuk menjaganya kecuali dengan membakar. Dia dasar hukumnya makruh, tapi hilang kemakruhan itu kalau memang tujuannya menjaga dan memuliakan. Bahkan bisa menjadi wajib membakarnya kalau memang tidak ada cara lain untuk menghilangkannya kecuali dengan membakar. Berarti tulisannya ada di dalam. Sehingga kalau dipahat ini tidak bisa. Atau dengan apapun, maka itu makruh. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi wajib. Di beberapa hari yang lalu itu di salah satu siaran TV, acara dari acara TV itu menceritakan tentang Islam. Islam. Beberapa hari yang lalu. Kemudian diantaranya di situ membahas masalah Al-Qur'an, potongan-potongan Al-Qur'an. Dan itu sangat salah fatal. Sangat salah fatal. Kalau orang nggak mengerti akan mengikutinya. Tapi mungkin masih untungnya itu pagi. Insya Allah banyak orang yang masih tidur atau sibuk dengan urusan yang lain. Urusan untuk dia mau berangkat kerja dan lain sebagainya. Tapi sangat salah fatal. Dan dikhawatirkan kalau ada yang lihat. Jadi di situ di antara salah satu menjaga Al-Qur'an potongan-potongan atau yang sudah tidak terpakai itu disebutkan di situ apa? Gali tanah dipendem. Dan itu haram. Haram. Itu gali tanah walaupun ditutup dengan kain kemudian dipendem, haram. Enggak boleh. Karena itu sama sekali tidak memuliakan. Kalau dilempar di sumur aja ada perbedaan, apalagi dipendem.
pendem. Nah, dan itu haram. Nah, karena itu sama dengan kayu ini. Nah, kalau memang tidak ada cara lain untuk menjaganya kecuali dibakar, ya bakar. Tapi kalau misalnya membakar ini tujuannya menjaga, maka hilang kemakruhannya. Nah, karena itu di dalam kitab Al-Bujraimi Hasyiyah Alal Khatib disebutkan itu idza tayassara wa lam yakhsha wuqu'ul ghasala 'alal ard wa illa fahtahriqu aula. Jadi ada kalanya membakar lebih utama dari sekedar membasuh. Nah, misalnya kalau dibasuh itu bisa hilang. Nah, tapi walaupun seperti itu, membakar masih lebih diutamakan. Ya, membakar masih diutamakan. Nah, ini fasal daripada yang dibaca atau yang kita bahas pada pembukaan hizib rutinitas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjaga Al-Qur'an dan dapat memudahkan kita mengamalkan apa yang ada dalam ayat Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu